Jaksa yang menjadi termohon dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon emosi. Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi bahkan sampai menantang orang-orang karena saking emosinya saat sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Nofriantino Jati Fahlevi memang menjadi sorotan dalam sidang PK kasus Vina. Mulai dari PK Saka Tatal sampai kini 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Pertanyaan yang diajukan Nofriantino Jati Fahlevi sering memantik perdebatan panas di sidang PK kasus Vina. Pun ketika berhadapan dengan saksi Franciscus Marbun, Nofriantino Jati Fahlevi menanyakan soal sumber informasi bahwa Eki dan Vina kecelakaan saat mendatangi rumah sakit Gunung Jati. Ke rumah sakit mendengar itu kecelakaan dari siapa kamu dengar? Siapa teman namanya, siapa tahu teman-teman pemohon memanggil lagi, kata Nofriantino Jati Fahlevi dengan nada ketus. Gak tahu saya lupa, jawab Fran. Nofriantino Jati Fahlevi juga mempertanyakan soal pendapat Franciscus Marbun bahwa Eki dan Vina mengalami kecelakaan. Apakah kamu waktu mengecek dan punya keilmuan tadi kamu bilang saya yakin ini kecelakaan? Punya ilmu kamu untuk mengecek, kata Nofriantino Jati Fahlevi masih dengan ketus. Karena saya lat dari lukanya, kata Frans. Tapi kamu gak punya ilmu forensik kan? Kata Nofriantino Jati Fahlevi. Gak, kata Frans. Pertanyaan saya punya ilmu forensik ndak saksi? Ndak punya ya, ndak punya ya, kata Nofriantino Jati Fahlevi. Franciscus Marbun meyakini Eki Vina kecelakaan berdasarkan asumsinya. Tapi saya punya insting, kata Frans, itu hanya asumsi, kata Nofriantino Jati Fahlevi. Perdebatan ini pun kemudian ditengahi Hakim Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian. Tunggu, kata Ari. Bukannya redam. Nofriantino Jati Fahlevi justru malah balik ngotot pada hakim. Fakta yang mulia. Ada apa? Kata Nofriantino Jati Fahlevi. Pertanyaan termohon menyudutkan saksi itu sudah jelas provokatif. Timpal kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Nofriantino Jati Fahlevi tetap saja tak mau mengalah walau sudah ditegur hakim. Saya kan cuma bertanya punya keahlian forensik apa gak? Kalau ndak ya sudah ada permasalahan apa? Intinya saya tanya itu tinggal dijawabkan, kata Nofriantino Jati Fahlevi. Bahkan Nofriantino Jati Fahlevi juga terkesan menantang tim pemohon. Saudara yang provokatif. Apa? Kata Nofriantino Jati Fahlevi. Hakim pun menerangkan bahwa Franciscus Marbun diajukan menjadi saksi, bukan ahli. Tenang ini termohon, ini diajukan sebagai saksi bukan ahli, katanya. Sampai kemudian Ari Ferdian meminta Nofriantino Jati Fahlevi mengganti pertanyaannya. Silahkan ganti pertanyaan. Tanya mengenai saksi mereka aja pak. Sama novum aja. Dia penemu novumnya, kata Ari Ferdian. Nofriantino Jati Fahlevi kemudian mempertanyakan statement Frans yang menyatakan tak akan tinggal diam bila memang Eki dan Vina dibunuh tahun 2016 lalu. Saat itu terjadi Franciscus Marbun menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu Eki dibunuh orang kamu tidak akan tinggal diam. Setelah terjadi pembunuhan dan inkrah kamu ngapain? Tanya Nofriantino Jati Fahlevi. Ya udah mikir pelakunya sudah ditangkap saat tanggal 30 ke atas, kata Frans. Entah mengapa jawaban Frans justru ditimpali dengan sangat ketus oleh Nofriantino Jati Fahlevi. Terus begitu aja, kamu bilang tidak akan tinggal diam, kata Nofriantino Jati Fahlevi. Kan sudah ditangkap, jawab Frans. Cukup yang mulia terima kasih, kata Nofriantino Jati Fahlevi. Sontak penonton sidang langsung menyoraki Nofriantino Jati Fahlevi. Mendengar sorakan itu, Nofriantino Jati Fahlevi justru malah emosi. Padahal sejak awal ia yang menyulut suasana panas. Bahkan Nofriantino Jati Fahlevi sampai menantang. Yang mulia tolong kenapa teriak-teriak ini ada apa? Mana kalau mau teriak di sini pak? Saya dari kemarin sabar aja. Di sini kami sempat diteriakai sabar aja kita. Tolong yang mulia sebagai penengah tolong. Kalau memang marah ayo di mana? Kata Nofriantino Jati Fahlevi. Menanggapi emosi Nofriantino Jati Fahlevi, pemohon pun menilai bahwa termohon sudah sangat provokatif. Jangan memancing lagi pak, kata Hakim Ari Ferdian. Jangan provokatif termohon, timpal kuasa hukum. Kalau panas minum es, celetuk saksi Arta. Terjawab sudah isi foto yang ada di handphone Nokia milik Nazrudin soal kasus Vina Cirebon. Nazrudin mengaku sempat mengabadikan insiden kecelakaan yang dialami Eki Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Menurutnya ada beberapa foto yang diambil. Nazrudin berprofesi sebagai tukang tambal bola saat kasus Vina Cirebon terjadi. Malam itu, pria asal Tangerang Selatan ini mengaku berjalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Nazrudin lantas berhenti di jembatan Talun karena takut melihat seorang pria duduk. Ketika sedang membakar rokok, Nazrudin mengaku melihat seorang pengendara yang tak lain adalah Eki dan Vina, melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Usai standing, kata Nazrudin, motor menabrak pembatas tengah jalan sampai membuat Eki terhempas membentur tiang lampu di jembatan Talun. Pria yang duduk tadi, kata Nazrudin, langsung menghampiri bersama dua pengendara motor. Nah, saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphone Nokia miliknya. Nazrudin mengaku mengambil foto 3 orang itu. Dia juga memfoto tiang yang ditabrak Eki. Ternyata Nazrudin tidak memfoto saat Eki ngebut, melaku zigzag dan standing. Perlu diingat kembali, handphone jenis poliponik seperti milik Nazrudin menggunakan sistem memory card. Ia tak merekam video karena memory card-nya full. Nazrudin bahkan tidak memfoto wajah Eki Vina pasca kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Saat mengambil foto, kata Nazrudin, tubuh Eki sudah tak bergerak lagi. Sedangkan Vina, kata Nazrudin, masih terus merintih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar kocar-kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina, justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang jadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina. Hal itu karena adik terpidana Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun paling sadis menyiksa. Kedua Aldi juga menuduh Bribka Gugun rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Griek lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran cari keberadaan Bribka Gugun, ia lantas mendatangi rumah anak buah Rudiana tersebut. Dalam video, tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan sweater abu-abu muncul mengenakan masker. Ia diduga kuat merupakan Bribka Gugun. Ketika melihat Fristian, Gugun tampak panik dan langsung kabur. Aksinya ini dinilai berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina.